Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Matan Isa Huji yang ditulis oleh Syekh Husamuddin Al-Kati. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait syarat mulazamah atau syarat luzum yang ada di dalam dalalatul iltizam. Di dalam dalalatul iltizam itu ada mulazamah antara makna asli dan makna lazim. Contohnya yaitu di dalam lafadz insan. Lafadz insan makna aslinya adalah hayawanun natik. Kemudian hayawanun natik ini menyebabkan lahirnya makna lain, yaitu qabilil ilmi wason atil kitabah. Nah, hayawanun natik sebagai makna asli dari lafadz insan disebut dengan malzum. Sementara qabilil ilmi wason atil kitabah disebut dengan makna lazim atau disebut dengan lazim. Malzum itu adalah yang dilekati, sementara lazim itu adalah yang melekat. Nah, hubungan antara malzum dan lazim atau hubungan antara hayawanun natik dan qabilil ilmi, hubungannya ini disebut dengan luzum atau mulazamah. Sebelum menjelaskan terkait syarat mulazamah yang terdapat di dalam dalalatul iltizam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari luzum atau mulazamah dan pembagian dalalatul iltizam bi'tibari mahallil luzum atau bi'tibari mahallil mulazamah. Jadi luzum dan mulazamah itu muradif, kata sinonim. Definisi dari mulazamah atau luzum lugatan secara bahasa itu adalah imtina'u infikaki syai' anisyai'. Tidak terpisahnya sesuatu dari sesuatu yang lain. Artinya ada dua hal yang mana dua hal ini saling melekat, tidak boleh terpisah. Itu adalah makna luzum atau mulazamah secara bahasa. Nah, ada makna lain yang diberikan oleh sebagian ulama terkait definisi luzum atau mulazamah secara bahasa lughatan. Apa itu? Al-luzum atau mulazamah dawamul musahabah baina syai'aini, yaitu selalu bersama antara dua hal. Ini menurut sebagian ulama, luzum itu adalah dawamul musahabah baina syai'aini, yaitu selalu bersama antara dua hal. Sementara definisi luzum atau mulazamah secara istilah adalah kaunus syai'i muqtadiyan lil akhar. Sesuatu menyebabkan atau berimplikasi pada sesuatu yang lain. Itu adalah makna luzum atau mulazamah secara istilah.
Misalnya di dalam contoh lafaz insan. Lafaz insan maknanya adalah hayawanun natik. Kemudian hayawanun natik ini melahirkan makna yang lain atau berimplikasi kepada makna yang lain. Apa itu? Yaitu qabilil ilmi wa san'atil kitabah. Hubungan antara hayawanun natik dan qabilil ilmi wa san'atil kitabah ini hubungannya disebut dengan mulazamah atau luzum. Karena mulazamah itu artinya adalah kaunus syai'i muqtadiyan lil akhar, sesuatu menyebabkan atau berimplikasi kepada sesuatu yang lain, yaitu hayawanun natik berimplikasi kepada makna yang lain, yaitu qabilin ilmi, maka kemudian dalalatul iltizam itu disebut dengan signifikasi implikatif. Sekarang setelah mengetahui apa itu luzum atau mulazamah, akan menjelaskan terkait aksamu dalalatil iltizam bi'tibari mahallil luzum atau bi'tibari mahallil mulazamah. Pembagian dalalatul iltizam berdasarkan tempat terjadinya mulazamah atau terjadinya luzum. Dalalatul iltizam bi'tibari mahallil luzum itu ada 3. Pertama disebut dengan luzum zihni wa khariji, yaitu kemelekatan antara malzum dan lazim terjadi di dalam pikiran dan alam realitas. Maksudnya terjadi di dalam pikiran ketika kita membayangkan makna malzum, maka makna lazimnya juga hadir di dalam pikiran. Misalnya ketika kita menggambarkan makna hayawanun natik di dalam pikiran kita, maka secara otomatis qabilil ilmi juga hadir di dalam pikiran kita. Itu yang disebut dengan luzum zihni. Wa khariji juga, yaitu dalam realitas juga terjadi luzum, kemelekatan. Ketika hayawanun natik ini ada di alam realitas, hayawanun natik itu kan ada di alam realitas di dalam individunya, yaitu Zaid, Bakar, Khalid, dan sebagainya. Nah, ketika dicek, dikonfirmasi di alam realitas, maka ketika ada hayawanun natik, qabilil ilmi wason atil kitab itu juga ikut melekat, juga ikut ada. Ketika hayawanun natik ada di alam realitas, maka qabilil ilmi bisa menerima pengetahuan dan membuat tulisan itu juga ikut ada. Contohnya ini Zaid. Zaid itu disebut dengan hayawanun natik al-mutasyakhis. Nah, Zaid ini juga bisa menerima pengetahuan dan juga bisa membuat tulisan. Berarti luzumnya ini disebut dengan luzum zihni wa khariji. Luzum zihni itu disebut di sebagian buku logika itu disebut dengan implikasi logis. Sementara khariji disebut dengan implikasi eksternal. Jadi kalau yang pertama adalah luzum zihni wa khariji, berarti implikasi logis eksternal. Itu adalah bagian yang pertama. Yang kedua disebut dengan luzum zihni faqat, yaitu kemelekatan antara malzum dan lazim yang terjadi hanya di dalam pikiran. Sementara di alam realitas tidak terjadi mulazamah, tidak terjadi luzum. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ama dan basar, buta dan melihat. Ketika kita membayangkan makna ama di dalam pikiran, maka makna basar juga ikut terbayangkan di dalam pikiran, juga ikut hadir di dalam pikiran. Namun ketika dicek di alam realitas antara ama dan basar ini saling bertentangan. Ketika ada seseorang yang buta, maka pasti dia tidak basar, tidak melihat. Itu kan terjadi pertentangan antara ama dan basar di alam realitas. Cuman kalau di dalam pikiran terjadi luzum. Maka ini disebut dengan luzum zihni faqat.
atau disebut dengan implikasi logis. Nah, ini ya. Nah, yang ketiga disebut dengan luzum khariji fakot, kemelekatan yang ada di alam realitas saja, sementara di dalam pikiran tidak terjadi luzum, tidak terjadi kemelekatan antara malzum dan lazim. Contohnya seperti apa? Seperti burung gagak dan hitam. Ketika kita membayangkan burung gagak di dalam pikiran, maka kita bisa membayangkan burung gagak ini bukan hanya berwarna hitam, tapi bisa berwarna putih, bisa berwarna biru, bisa berwarna hijau, dan warna-warna yang lain. Artinya kita bisa membayangkan burung gagak di dalam pikiran bukan hanya berwarna hitam, tapi juga bisa berwarna yang selain hitam. Berarti di dalam pikiran antara burung gagak dan warna hitam tidak terjadi luzum, tidak terjadi mulazamah. Cuman ketika kita cek di alam realitas, antara burung gagak dan hitam ini selalu melekat. Ketika ada burung gagak, pasti juga ada hitam. Karena burung gagak ini di alam realitas selalu berwarna hitam. Berarti ada kemelekatan di alam realitas antara burung gagak dan hitam ini. Burung gagak itu disebut dengan malzum, sementara sawat atau hitam ini disebut dengan lazim. Kemelekatan antara burung gagak dan hitam ini hanya terjadi di dalam kharij, yaitu di alam realitas. Nah, luzum khariji ini disebut dengan implikasi eksternal. Jadi ada tiga pembagian dalalatul iltizam bi'tibari mahallil luzum. Nah, dari tiga pembagian ini, mana yang menjadi fokus pembahasan ilmu mantik? Atau mana yang menjadi syarat di dalam dalalatul iltizam? Yang menjadi syarat di antara tiga bagian ini adalah yang ada luzum zihninya. Berarti itu hanya ada dua berarti, yaitu luzum zihni wa khariji dan luzum zihni fakot. Sementara luzum khariji fakot ini tidak menjadi syarat di dalam dalalatul iltizam. Artinya, kalau kemelekatan antara malzum dan lazim itu hanya terjadi di dalam alam realitas saja, sementara di dalam pikiran tidak terjadi luzum, maka ini tidak disebut dengan dalalatul iltizam sebagaimana yang diinginkan di dalam ilmu mantik, sebagaimana yang dibahas di dalam ilmu mantik. Jadi luzum khariji itu luzum khariji fakot ya, maksudnya luzum khariji fakot itu tidak disebut dengan dalalatul iltizam. Ini ya. Karena itu di sini syarih mengatakan seperti ini. Wa innama qayyada, dan hanya saja qayyadah memberikan qaid, memberikan batasan siapa musannif, yaitu Syekh Asiruddin Al-Abhari, qaulahu terhadap perkataannya musannif Syekh Asiruddin Al-Abhari, yaitu apa perkataannya? Alama yulazimuhu, biqaulihi dengan perkataannya musannif fi dzihni, yaitu dengan kata fi dzihni. Di dalam matan itu kan Syekh Asiruddin Al-Abhari mengatakan wa alama yulazimuhu fi dzihni bil iltizam, bahwa dalalatul iltizam itu adalah dalalah yang terjadi antara malzum ya dan lazim, yang mana hubungan antara malzum dan lazim ini, hubungan antara malzum dan lazim ini mulazamahnya harus disyaratkan atau harus dan disyaratkan di dalam fidzihni, di dalam pikiran. Mulazamahnya terjadi di dalam pikiran, baik
fi dhihni faqat au fi dhihni wal kharij. Ini kan. Kenapa mengkoyiti demikian, membatasi demikian, mensyarati demikian? Li'annal mulazamatal kharijiyata, karena sesungguhnya apa? Kemelekatan yang bersifat eksternal atau implikasi yang bersifat eksternal, lau ju'ilat, ialah andaikan ju'ilat dijadikan apa al mulazamah al kharijiyah syaraton sebagai syarat, lam tatahaqqaq dalalatul iltizami biduniha, maka tidak terwujud atau tidak terrealisasi dalalatul iltizami apa signifikasi implikatif biduniha dengan tanpa mulazamah kharijiyah, limtina'i tahakkukil masyruti, karena tercegahnya atau mustahilnya terwujudnya al-masyrut, sesuatu yang disyarati, biduni tahakkuki syarti, dengan tanpa terwujudnya syarat. Masyrutnya di sini yang menjadi masyrut apa? Yaitu dalalatul iltizam. Yang menjadi syarat apa? Yaitu mulazamah kharijiyah. Kalau mulazamah kharijiyah tidak ada, maka dalalatul iltizam sebagai masyrut tidak ada juga. Kalau ini dengan catatan, kalau mulazamah kharijiyah itu dijadikan sebagai syarat bagi terwujudnya dalalatul iltizam. Demikian ya. Wal lazimu, dan adapun lazim, yang dimaksud dengan lazim di sini adalah tali. Karena susunan qadhiyah di dalam li'annal mulazamah al-kharijiyah law ju'ilat syartan lam tatahaqqaq dalalatul iltizam biduniha, yaitu ini berupa qadhiyah syartiyah. Yang menjadi muqaddam adalah al-mulazamah al-kharijiyah law ju'ilat syartan. Yang menjadi tali adalah lam tatahaqqaq dalalatul iltizam biduniha. Ini yang menjadi tali. Nah, tali ini juga disebut dengan lazim. Sementara muqaddam juga disebut dengan al-malzum. Jadi, lazim dan al-malzum bukan sebagaimana yang ada di dalam dalalatul iltizam sebagaimana barusan sudah dijelaskan. Walaupun nanti juga ada kemiripan ya. Secara makna nanti ada kemiripan ya. Nanti akan dijelaskan secara lebih detail ketika membahas terkait talazum yang ada di dalam qadhiyah syartiyah muttasilah. Qadhiyah syartiyah muttasilah. Ini berupa qadhiyah syartiyah muttasilah. Walazimu batilun, dan adapun tali batilun ialah batil, tidak valid. Batil ini artinya tidak valid, tidak sah. Di sini yang menjadi lazim apa? Yaitu lam tatahaqqaq dalalatul iltizam biduniha. Dalalatul iltizam tidak terrealisasi tanpa mulazamah kharijiyah. Nah, ini batil, tidak sah. Kalau dikatakan dalalatul iltizam tidak terwujud, tidak bisa terrealisasi tanpa mulazamah kharijiyah, ini pernyataan ini, perkataan ini tidak sah atau batil, tidak valid. Kalau lazimnya batil, fakada, maka ialah begitu juga batil al-malzumu, adapun malzum. Kalau lazimnya batil, maka malzumnya juga ikut batil. Yang menjadi malzum di sini apa? Lau ju'ilat al-mulazamatul kharijiyah syaraton. Kalau mulazamah kharijiyah itu dijadikan sebagai syarat bagi terwujudnya dalalatul iltizam. Berarti mulazamah kharijiyahnya ini kalau dijadikan syarat itu batil juga. Kalau lazimnya atau talinya batil, maka malzumnya juga ikut ikut batil. Karena keabsahan lazim ya, keabsahan lazim itu menentukan keabsahan malzum. Begitu juga ketidakabsahan atau batilnya lazim juga bisa menyebabkan batilnya malzum. Kenapa sekarang akan menjelaskan? Ini kan ada dua alasan ini. Alasan pertama yaitu
mengapa musannif itu mengatakan fi dzihni, hanya mengatakan bahwasanya mulazamah yang ada di dalam dalalatul iltizam itu disyaratkan, yaitu dalalahnya berupa fi dzihni, di dalam pikiran. Nah, alasannya adalah karena li'annal mulazamah al-kharijiyah law ju'ilat syartan lam tatahaqqaq dalalatul iltizami biduniha. Limtina'i tahaqqukil masyrut biduni tahaqquqi syarti wal lazimu batilun fakadza al-malzum. Ini merupakan alasan di balik perkataan Syekh Asiruddin Abhari yang mengatakan bahwasanya mulazamah di dalam dalalatul iltizam itu harus fi dzihni. Kemudian sekarang akan menjelaskan mengapa lazim itu batil atau tali itu batil atau adamu tahaqquqi dalalatul iltizam bidunil mulazamah kharijiyah itu batil. Kenapa? Li'annal adamah, karena sesungguhnya apa adam, ketiadaan. Kal ama, seperti ama ini adalah buta atau adamul basar, ketiadaan penglihatan atau buta ya. Ya dulu ialah menunjukkan apa al-adam, ya dulu ialah menunjukkan apa al-adam, alal malakati atas kepemilikan atau keberadaan, kalbasori seperti melihat, iltizaman secara implikatif li'annal adama, li'annal ama ya, li'annal ama karena sesungguhnya apa ama, buta, adamul basari ialah ketiadaan penglihatan, amma dari dari sesuatu, min sya'nihi ialah dari potensinya, ma ayyakuna adapun ada apa ma, basiron ialah melihat, ma'anna bainahuma padahal sesungguhnya ialah di antara keduanya ama wal basar, mu'anadatan apa pertentangan, fil khariji di alam realitas. Begini alasannya. Kenapa ya? Kenapa kalau dikatakan dalalatul iltizam itu tidak terwujud kecuali dengan mulazamah kharijiyah. Kenapa itu pernyataan ini batil? Tidak sah, tidak valid. Yaitu karena ada yang namanya mulazamah fi dzihni ya, mulazamah fi dzihni faqat itu terwujud. Di dalam mulazamah fi dzihni faqat ada mulazamah yang terjadi ya, yang terjadi meskipun tidak disertai dengan mulazamah kharijiyah. Contohnya mulazamah fi dzihni faqat atau luzum dzihni faqat ini adalah seperti ama dan basar. Ketika kita membayangkan ama di dalam pikiran, maka basar juga ikut hadir di dalam pikiran. Padahal antara ama dan basar di alam realitas ini saling bertentangan satu sama lain. Berarti ini ada dalalatul iltizam, ada mulazamah antara ama dan basar di dalam pikiran. Dan itu ada terwujud. Padahal ini tidak disertai dengan mulazamah kharijiyah. Antara ama dan basar ini kan tidak disertai dengan mulazamah kharijiyah. Nah, kenapa luzum dzihni ini bisa mengalahkan mulazamah kharijiyah? Artinya, meskipun hanya ada luzum dzihni fakot, tanpa disertai mulazamah kharijiyah ini bisa dijadikan sebagai syarat bagi dalalatul iltizam, karena mulazamah zihniyah itu atau luzum zihin itu lebih kuat dibanding mulazamah kharijiyah atau luzum khariji. Kemelekatan yang terjadi di dalam pikiran itu sifatnya adalah kulliyah atau absolut. Tidak mungkin ia takhallaf wa yakhtalif. Tidak mungkin berbeda dan tidak mungkin tertinggal. Ketika ketika
ama ya, ketika ama kita bisa kita bayangkan di dalam pikiran, maka secara otomatis basar juga ikut hadir di dalam pikiran. Dan itu tidak akan pernah yatakhallaf dan tidak pernah yakhtalif. Sementara di dalam mulazamah kharijiyah itu sifatnya hanya juz'iyah. Artinya tidak absolut kemelekatan yang terjadi di dalam alam realitas itu. Hanya bersifat kebetulan saja. Yaitu kebetulan kalau huruf itu berwarna hitam di alam realitas. Kebetulan saja itu sifatnya, tidak absolut. Artinya mungkin saja suatu hari nanti ada yang namanya burung gagak itu yang berwarna selain hitam. Mungkin. Artinya kalau hanya dalalah khorijiyah itu atau luzum, ini bukan dalalah khorijiyah ya, tapi luzum khoriji itu sifatnya yakhtalif wa yatakhallaf. Berbeda kalau luzum di sini tidak mungkin yakhtalif atau la yakhtalif wa la yatakhallaf. Jadi sehingga luzum zihni itu lebih kuat daripada luzum khariji. Karena itu luzum khariji tidak dijadikan sebagai syarat bagi terwujudnya dalalatul iltizam. Yang dijadikan syarat itu hanya luzum zihni, baik luzum zihni fakat atau luzum zihni wa khariji. La yuqalu, tidak bisa dikatakan. Hadhihi dalalatu tadammuniyatun, adapun signifikasi ini tadammuniyatun ialah bersifat tadammuniyah atau parsial. Artinya ama dan basar dalalahnya bukan dalalah iltizam, tapi dalalah tadammun. Nah, ini tidak bisa dikatakan demikian. Lianna nakulu, karena sesungguhnya kita nakulu ialah berkata kita, al-ama adapun buta, ibaratun adalah ungkapan atau diksi, an adamin dari ketiadaan, mudhafin yang direlasikan ilal basari pada penglihatan. Fayakunu maka ada al basaru apa penglihatan kharijan ialah keluar anhu dari al-ama. Fayamtani maka tercegah ayyakuna apa ada dalalatul ama alal basar, dalalatan tadammuniyatan ialah berupa signifikasi parsial. Jadi kan kita eh, kalau belum ini ya, artinya kalau belum mendalam, kita akan menduga bahwasanya basar itu bagian dari mana ama. Kenapa? Karena ama itu adalah adamul basar. Berarti basar itu bagian makna daripada ama, yaitu adam dan basar. Berarti kalau ama ini menunjuk kepada basar, itu dalalahnya berarti dalalah tadammuniyah, bukan dalalah iltizam. Kenapa? Karena basar ini bagian makna dari ama. Nah, tidak demikian. Ama itu maknanya adalah adamin mudhafin ilal basar. Bukan adam tambah basar, bukan. Tapi adamin mudhaf, ketiadaan yang direlasikan, yang dihubungkan dengan penglihatan. Sehingga basar ini bukan bagian dari makna ama, bukan bagian dari makna ama. Basar ini adalah makna di luar ama. Sehingga kalau ama ini menunjuk kepada basar, maka dalalah ama alal basar ini dalalahnya adalah dalalatul iltizam. Kenapa? Karena basar berada di luar makna ama. Makna ama itu adalah adamin mudhaf. Adamin mudhaf. Ya. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.